Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 5 Talha bin Ubaidillah? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya belajar di rumah. Nah, kali ini Ibu akan membahas tema 5D subtema 3 pada pembelajaran keempat. Baik anak-anak, di sini ada tujuan pembelajarannya dari pembelajaran keempat ya. Pertama, dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi pantun sebagai warisan budaya. Yang kedua, dengan menyimak, siswa dapat mengidentifikasi interaksi sosial antar daerah. Yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Baik anak-anak, sekarang kalian buka buku kalian di tema 5D ini di halaman 89 sampai ke halaman 94 ya. Dengarkan baik-baik apa yang Ibu sampaikan. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasi pantun sebagai warisan. Pantun tidak hanya digunakan untuk menyampaikan pesan kebaikan, tetapi dapat dijadikan bagian dari kebudayaan. Di masyarakat Betawi, pantun digunakan dalam salah satu bagian dari upacara pernikahan yang disebut palang pintu. Palang pintu adalah rangkaian acara yang dilakukan ketika akan melamar pihak mempelai wanita. Palang pintu dilakukan sebelum keluarga mempelai pria memasuki rumah sang calon mempelai wanita. Palang pintu biasanya akan ada perwakilan dari mempelai pria dan wanita dan orang yang ditunjuk akan berbalas pantun. Orang yang ditunjuk untuk menjadi palang pintu biasanya mengenakan pakaian khas Betawi berupa pakaian pencak silat, lengkap dengan ikat pinggang, lilitan sarung di bagian pundak, dan kopiah. Isi pantun yang disampaikan dalam palang pintu adalah permintaan izin untuk memasuki rumah sang calon mempelai wanita yang berkeinginan untuk menjadikannya istri, dan perwakilan tuan rumah yang memberikan balasan untuk pantun tersebut. Ini ada contohnya ya anak-anak, contoh pantun berbalas dari palang pintu. Pantun pertama bunyinya, pergi meronda di malam Jumat, mampir sebentar beli kopi. Kami datang dengan segala hormat, mohon diterima dengan senang hati. Pantun kedua bunyinya, kalau mau memotong roti, hati-hati pegang pisaunya. Kalau udah niat datang kemari, aye pengen tahu apa hajatannya. Baik anak-anak, di sini ada bagian-bagiannya ya dari pantun 1 dan 2 yang tadi. Nah, jumlah barisnya masing-masing ada 4 baris ya. Yang kedua, jumlah suku kata tiap baris. Baris pertama itu ada 10 suku kata dan kedua juga 10 suku kata. Yang ketiga, baris ketiga ini ada 11 suku kata. Yang ke baris keempat ada 12 suku kata. Nah, pada pantun kedua, baris pertama itu ada 9, baris kedua itu 9 suku kata juga. Yang ke baris ketiga 11 dan keempat juga 11 suku kata. Nah, kemudian ada jumlah kata dalam baris. Baris pertama itu ada 5 kata, baris kedua 4 kata, baris ketiga 5 kata, baris keempat 5 kata. Sedangkan pada pantun kedua adalah baris 1 itu ada 4 kata, baris kedua 4 kata, baris ketiga dan keempat ada 5 kata. Nah, baris sampirannya, baris pertamanya itu bunyinya pergi meronda di malam Jumat. Baris kedua mampir sebentar membeli kopi. Sedangkan pada baris pertama pada pantun kedua adalah kalau mau memotong roti, hati-hati pegang pisaunya. Nah, yang kelima baris isi. Baris ketiga ya, termasuk isi. Nah, bunyinya kami datang dengan segala hormat. Baris keempat, mohon diterima dengan senang hati. Baris ketiga, kalau udah niat datang kemari. Dan baris keempat,
Anye pengen tahu apa hajatannya. Nah, sajaknya masih sama, yaitu polanya A, B, A, B. Mau dari pantun 1 dan pantun 2 adalah A, B, A, B. Nah, jenisnya apa? Jenisnya yaitu pantun berbalas. Nah, amanat dari pantun ini adalah sebelum memasuki wilayah orang, sebaiknya menyampaikan salam atau izin terlebih dahulu. Sedangkan pada pantun kedua, jika ada orang lain datang ke wilayah kita, sebaiknya tanyakan dahulu maksud dan tujuannya. Baik anak-anak, kita lanjut ke IPS, mengidentifikasi interaksi sosial antar daerah. Pada tradisi berbalas pantun, dalam palang pintu terjadi interaksi sosial antara dua keluarga. Nah, interaksi antar daerah terjadi untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah dalam rangka pembangunan daerah. Kerjasama antar daerah merupakan salah satu bentuk interaksi sosial antar daerah. Faktor-faktornya meliputi potensi fisik dan potensi sosial. Pada potensi fisik berhubungan dengan kondisi alamnya seperti ketersediaan sumber daya alam, sarana, dan prasarana yang terdapat di daerah tersebut. Sedangkan pada potensi sosial berhubungan dengan kondisi penduduk, ekonomi, dan pemerintahan daerah sendiri. Interaksi antar daerah bertujuan meningkatkan pembangunan daerah. Setiap kebutuhan masyarakat yang terpenuhi, ekonomi daerah akan meningkat dan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan sosial dan budaya di setiap daerah. Nah, kita lanjut ke PPKN, mengidentifikasi perbedaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Tiap orang harus bertanggung jawab melaksanakan hak dan kewajibannya. Perbedaan antara hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Dan kita jelaskan dulu dari hak. Hak itu dari warga masyarakat yaitu pertama, menikmati lingkungan yang tenang dan tertib. Yang kedua, mendapatkan perlindungan hukum. Ketiga, menyuarakan pendapat serta hidup tenang dan damai. Nah, itu adalah hak warga masyarakat. Nah, sedangkan pada kewajiban pada masyarakat, yang pertama, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan. Kedua, mematuhi aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan setempat. Serta keempat ini adalah hidup rukun dan saling menghormati dengan tetangga. Baik anak-anak, demikian yang bisa Ibu jelaskan kali ini. Nah, ini ada tugas paket kalian di tematik halaman 93, 94, dan 95. Jadi, kalian langsung kerjakan di buku paketnya ya, langsung tidak usah di buku BDR. Kalau nggak muat, seperti biasa, kerjakan di kertas selembar langsung di staples atau di tempel ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.